warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alus Putra, NIM saya 2205040014. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asas-asas hukum acara perdata dan hukum pidana. Yang pertama, saya akan menjelaskan asas-asas hukum perdata. Asas-asas hukum acara perdata Indonesia adalah: 1. Hakim bersifat menunggu. Mengajukan tuntutan adalah hak pihak yang berkepentingan. Hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan yang diajukan kepadanya. Namun sekali datang perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya, meski dengan dalih hukum tidak dan kurang jelas. Yang kedua, hakim bersifat pasif. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang ketiga, persidangan terbuka untuk umum. Ketentuan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusia di peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang adil dan objektif yang didapat keputusan yang objektif pula. 4. Mendengarkan kedua belah pihak tercermin pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 121 dan 132 HIR. Pengadilan harus memperlakukan kedua belah pihak sama, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menyatakan pendapat dan tidak memihak. Kelima, putusan harus disertai alasan pertanggungjawaban hakim dari putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Keempat, beracara dikenakan biaya diatur dalam pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat 4, pasal 192 sampai 194 RBG dan sebagainya. Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain. Biaya yang memang diperlukan seperti biaya pemeriksaan setempat. 7. Tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara HIR. Tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan penyelesaian perkara kepada orang lain. Dengan demikian, pemeriksaan ini di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak yang berkepentingan. Yang kedelapan, peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas hukum acara perdata ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam pasal 2 ayat 4 dan pasal 4 ayat 2. Pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Biaya ringan adalah biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat, namun tidak mengesampingkan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan asas-asas hukum acara pidana. Macam-macam asas hukum acara pidana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu asas diferensiasi fungsional. Asas ini menyatakan setiap aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah antara satu dengan yang lain. 2. Asas legalitas. Dalam hukum acara pidana, asas legalitas memiliki makna setiap penuntut umum wajib segera mungkin menuntut setiap perkara. Artinya, asas legalitas lebih dimaknai setiap perkara hanya dapat diproses di pengadilan setelah adanya tuntutan dan gugatan terhadapnya. Ketiga, asas lex scripta. Asas ini berarti hukum acara pidana yang mengatur proses beracara dengan segala kewenangan yang ada harus tertulis. Selain itu,
Asas ini juga mengajarkan bahwa aturan dalam hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat. Selain dari ketiga asas tersebut, terdapat asas-asas lain yang diatur dalam KUHP Indonesia sebagai berikut. 1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Beberapa referensi dalam KUHP yang mengatur tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan antara lain Pasal 50 ayat 1 yang berbunyi, tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Pasal 67 juga dapat dimaknai adanya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang menyebutkan bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Kemudian yang kedua, yaitu ada asas pemberian ganti rugi dan rehabilitas atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut atau remedy and rehabilitation. Dalam asas ini, seorang penuntutan kerugian tersebut dapat diajukan dalam sidang peradilan apabila perkaranya belum atau tidak dilimpahkan ke pengadilan negeri. Tetapi apabila perkaranya telah diperiksa di pengadilan negeri, maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan ke pengadilan negeri yang memeriksa perkara tersebut, baik melalui penggabungan perkara maupun gugatan perdata. Biasa baik ketika perkara pidananya diperiksa maupun setelah ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap perkara pidana yang bersangkutan. Mengenai ganti rugi yang disebabkan oleh penangkapan atau pemahaman dapat diajukan apabila terjadi 1. Penangkapan atau penahanan secara melawan hukum. Kedua, penangkapan atau pemahaman tidak berdasarkan undang-undang. Ketiga, penangkapan atau penahanan dilakukan untuk tujuan berkepentingan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Dan keempat, penangkapan atau penahanan salah orang, disqualification in person. Asas yang ketiga, asas oportunitas. Asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutannya akan merugikan kepentingan umum. Ketentuan pengesampingan ini diatur dalam pasal 35C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyebutkan Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Yang keempat, pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Asas pengadilan terbuka untuk umum memiliki makna yaitu menghendaki adanya bentuk transparansi atau keterbukaan dalam sidang peradilan pidana. Asas ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 KUHP, yaitu untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak. Asas yang kelima, semua orang diperlakukan sama di depan hukum, equality before the law. Asas diperlakukan sama di depan hukum, equality before the law adalah bentuk perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan latar belakang sosial, ekonomi, keyakinan politik, agama, golongan, dan sebagainya. Penerapan asas ini dapat terlihat dalam penjelasan umum butir 3A KUHP dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas yang keenam, praduga tak bersalah, presumption of innocence. Asas ini
mengandung makna setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan di pengadilan tidak boleh dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa ia benar-benar bersalah serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Asas ini terdapat dalam penjelasan umum butir 3C KUHP. 7. Peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap. Asas ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan untuk menyatakan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya yang bersifat tetap. Sistem ini berbeda dengan sistem juri, yang dimana kesalahan terdakwa ditentukan oleh suatu dewan yang mewakili golongan-golongan dalam masyarakat. Pada umumnya, biasanya mereka awam terhadap ilmu hukum. Asas yang ke-8, asas akusator. Asas akusator adalah asas yang menempatkan kedudukan tersangka atau terdakwa sebagai subjek bukan sebagai objek dari setiap tindakan pemeriksaan. Asas ini merupakan asas yang dianut KUHP yang berbeda dengan asas inquisitoire yang masih menempatkan kedudukan atau tersangka terdakwa sebagai objek pemeriksaan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata. Yang ke-9, asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Dasar hukum mengenai asas ini diatur dalam pasal 154, 155 KUHP dan seterusnya. Asas ini memiliki tujuan agar pemeriksaan dapat mencapai kebenaran yang hakiki. Pemeriksaan secara langsung dan lisan memberikan kesempatan kepada hakim untuk lebih teliti dan cermat, di mana tidak hanya keterangannya saja yang bisa diteliti, tetapi juga sikap dan cara mereka dalam memberikan keterangan. Asas yang terakhir, asas yang ke-10, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Asas ini diatur dalam pasal 64 sampai dengan pasal 7 KUHP. Bantuan hukum yang dimaksud adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang advokat atau pengacara. Pada dasarnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dengan didampingi seorang advokat atau seorang pengacara merupakan konsep yang diadopsi dari Miranda Rule yang kemudian diakomodir dalam KUHP. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang asas-asas perdata dan asas-asas hukum acara pidana. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.